Kami mau beribadah dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang rela kepadamu. Kiranya Engkau memberkati akan ibadah kami ini Tuhan, dari permulaan sampai kepada akhirnya. Firman-Mu hidup, juga persembahan kami, penyembahan kami kepadamu, kiranya akan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan keadaan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Mari Tuhan, kiranya sukacita sorgawi, urapan Allah ada di atas kita semua. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mau memuji-muji Engkau. Kami persiapkan diri kami untuk menyembah Engkau dan juga menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami buka ibadah kami ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita tetap berdiri ya. Kita mau menyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari nyanyi dengan riang gembira. Silakan duduk di depan, ada yang tepat. Yeah.
Minggu lalu saudara Ocha katakan 3 kali haleluya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan senang mendengar kita berkata haleluya, bukan? Artinya kita memuji Tuhan. Kita sambung lagi dengan sebuah lagu, darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Kita akan masuk di dalam perjamuan. Tuhan, ingat darah Yesus, darah yang berkuasa. Dapat melindungi kita dari segala macam penyakit, amin. Dari segala macam kuasa-kuasa yang mau menyerang kita. Kita tetap berkata, dalam nama Yesus, darah Yesus tetap berkuasa, amin. Yang lemah dia kuatkan, yang susah dia hidupkan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, berkaryalah Roh Kudus di sini. Kita akan siapkan hati untuk masuk di dalam firman Tuhan. Haleluya. Buka hati saudara untuk Roh Kudus bekerja. Roh Kudus adalah oknum Allah. Dia sedang melihat, dia sedang mengetuk hati saudara. Dia ingin lihat ada apa di hati saudara. Tapi kiranya hati saudara penuh dengan sukacita, dengan semangat untuk mendengarkan dia, kan? Mari kita hendak supaya Roh Kudus bekerja. Roh Kudus menyatakan keajaibannya bagi kita. This is
ada di dalam jalan yang tersesat. Tetapi saat ini kami sebagai satu tubuh Kristus, kami ada menjadi anak-anak-Mu, bahkan kami adalah tubuh-Mu. Engkaulah kepala Tuhan. Mari Tuhan, berkaryalah. Kami mohon Allah Roh Kudus berkarya dalam setiap hati, sehingga Tuhan, hati kami selalu dibaharui setiap hari. Kami akan melalui hari-hari yang mungkin lebih berat Tuhan, tetapi Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil, dan bagi orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Terpujilah nama-Mu. Kami siap menerima firman-Mu. Terimalah segala penyembahan kami, persembahan kami kepadamu, menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu, sehingga hati-Mu disenangkan, dan Engkau tetap memberkati umat-Mu, khususnya jemaat GPD Anugerah Pondok Kelapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin dapat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau tidak pernah mengecewakan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyambut firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan sebentar juga kalau perjamuan Tuhan diadakan, kami percaya ada kuasa di dalam tubuh dan darah-Mu. Kami tidak ragu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. God is good all the time. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan juga masuk di dalam perjamuan Tuhan. Ya, untuk itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta muda, saudara-saudara ya. Biar usia sudah lanjut tapi tetap muda di dalam melayani Tuhan. Haleluya. Bapak Daniel Lapian, mari bukan Tuhan berkati. Haleluya. Puji Tuhan. Kita ada di hari-hari yang mungkin kita banyak kejutan-kejutan yang kita hadapi di hari-hari ini. Beberapa hari yang lalu juga di mana yang Bapak Ibu sudah Bapak Ibu Gembala tadi katakan bahwa dua hamba Tuhan, yang satu dari GPD Ketapang, yang satu dari GPD Herbron. Ya, kalau dari GPD Ketapang itu Bapak Albert Garela, panggilannya Abe. Dia dulu pelayan di Keramat, tetapi dia sekarang sudah melayani di daerah sekitar Minangkabau situ kalau nggak salah, dulu dia. Dan hari Jumat malam mendadak meninggal karena kalau tidak salah darah tinggi dan panas, jadi tidak tertolong. Tapi juga berikutnya itu Bapak Pendeta Rudi Makal ya. Kita sudah berdoa tetapi Tuhan berkehendak lain, dan mungkin juga di PDI juga berdoa ya, tetapi Tuhan berkehendak lain ya. Sehingga Tuhan sudah memanggil hambanya itu pulang ke rumahnya. Ya, juga teman saya satu pelayanan waktu kami sama-sama di vokal grup Haleluya. Ya, tidak tahu dia, akhirnya saya kaget juga dipanggil Tuhan. Ya, kalau saya pikir-pikir, padahal dia seorang yang apa ya, saya bukan mau katakan dia istilahnya hidup kekayaan yang dia peroleh dari hasil jual suplemen yang memberikan imun tubuh ya. Ya seperti Gipsy ya, kalau tidak salah dia punya sampai berkat-berkat yang Tuhan berikan melalui dia sebagai apa ya, grosir ya, ininya. Jadi suami istri ini luar biasa, dan saya melihat ternyata tidak juga tahan dengan apa yang dihadapi ya. Ternyata dia kalau dibilang COVID ya COVID, karena
waktu dia meninggal, anak-anaknya masih peluk-peluk dia. Saya juga kaget juga ya. Ternyata mungkin dalam progres, tapi nggak tahan tubuhnya dan dia akhirnya meninggal. Saudara yang dikasih Tuhan, tantangan yang berat di hari-hari ini kita hadapi sebagai gereja Tuhan. Ya, saya pagi hari ini ingin memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan dengan judul firman Tuhan pada pagi ini, Grow Up. Grow Up. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, antara yang saudara ingin lihat dengan yang sesungguhnya yang akan jadi kenyataan terjadi. Ya, saudara, ini juga ada jarak yang saudara harus ikuti. Kita harus lakukan, kita harus jalani dalam kehidupan kita. Yang namanya proses. Proses yang kita harus lewati itu untuk kita mengeluarkan apa yang ada di dalam benak atau hati kita untuk kita menjadi satu kenyataan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, itu mungkin ada di dalam kerinduan kita, ada di dalam benak hati kita. Itu bisa menjadi kenyataan. Untuk itu kita dibutuhkan kedewasaan. Untuk itu kita membutuhkan kedewasaan untuk menjadikan apa yang ada di dalam benak kita, untuk kita akhirnya itu menjadi satu kenyataan di dalam hidup kita. Mungkin kita bermimpi, kita ingin menjadi sesuatu, tetapi itu juga harus diperlukan proses yang tidak mudah. Tidak mudah, ya. Saya kemarin membaca anaknya dari Stephen Tong. Dia menjadi komposer kalau nggak salah ya. Dia menjadi juara dunia komposer. Dirigen. Saudara, apa yang dilakukan oleh anaknya itu, dia bilang untuk melakukan itu dalam waktu mungkin untuk 5 menit dia menjadi seorang dirigen dan dia menjadi juara, dia memerlukan latihan 10 tahun. Ya, saya melihat bahwa mungkin fasilitas ada ya, karena bapaknya buat tempat di mana dia untuk dia dapat melatih, yaitu dia punya untuk konser-konser juga dia menjadi seorang dirigen. Ya, 10 tahun dia harus lewati. Jadi prosesnya itu suatu proses yang tidak mudah. Jadi ada harga yang harus dibayar untuk menjadikan semua nyata. Ya, kita perlu bayar harga untuk itu menjadi sebuah kenyataan. Jadi bukan butuh cuma niat saja, tetapi bukan hanya sebuah keinginan saja, tetapi sesuatu effort yang harus kita lakukan di dalam kita menjalani apa yang ada di dalam benak hati kita, apa yang ada di dalam kerinduan kita. Saudara, kita sebagai orang percaya, kita ingin juga menjadi apa? Menjadi serupa dengan Kristus, bukan? Kita ingin menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi proses itu yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam Ibrani pasalnya yang kelima. Ibrani pasal yang kelima ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Di sini ditulis, kalau di dalam perikopnya itu peringatan supaya jangan murtad. Ya. Karena hari-hari ini banyak juga orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Banyak hari-hari ini orang-orang yang tidak dapat bertahan, yang tidak bertekun, yang tidak sabar, sehingga akhirnya murtad.
Di dalam ayat 12 dikatakan demikian, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Banyak orang-orang percaya yang sebenarnya dari sudut waktu sebenarnya sudah menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Jadi masih juga merindukan pernyataan-pernyataan yang dasar. Ini kita seperti kanak-kanak saja. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Jadi kalau anak-anak tidak tahu apa yang dia buat, mau dia mungkin itu salah atau benar, dia nggak tahu. Mesti ada yang mengajar. Misalnya anak kita berbuat sesuatu, jangan, itu salah. Kita harus memberi pengajaran. Tetapi kita orang dewasa, kita harusnya sudah mulai tahu, oh ini salah, oh ini benar. Sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan dalam hidup kita. Jadi bagaimana kita mencapai satu kedewasaan? Yang pertama adalah kita untuk mencapai kedewasaan membutuhkan makanan keras. Jadi makanan keras itu apa sih sebenarnya? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus menjalankan apa yang menjadi kebenaran. Itu adalah makanan keras. Kadang-kadang ya kita ingin keadaan tertentu, ya apa yang kita inginkan, ya dengan yang kita mau lihat secara kasat mata, ya kita bisa lihat. Tanpa keadaan tertentu, kita tidak bisa melihat hal-hal yang berharga. Jadi tanpa keadaan tertentu kita tidak bisa melihat hal-hal yang berharga. Jadi perlu sesuatu tekanan, mungkin perlu suatu kondisi keadaan sehingga kita bisa melihat, oh itu ternyata berharga. Ya, seperti kondisi yang saat ini, ya, yang kita bisa lihat, oh ternyata dengan ada COVID ini sebenarnya waktu itu kita harusnya begini. Itu sebenarnya lebih berharga bagi kita daripada kita kesana kesini, sehingga pada waktu masa COVID kita tidak lagi siap sebenarnya. Tuhan ingin kita melihat apa yang Dia lihat dengan kacamatanya Tuhan. Jadi kita harus memakai apa yang namanya kacamatanya Tuhan. Kacamatanya Tuhan adalah kebenaran. Jadi kita dengan diberikan makanan keras, tadi saya katakan makanan keras itu adalah kebenaran. Menjalankan kebenaran itu nggak gampang. Menghidupi kebenaran atau firman Tuhan itu nggak gampang. Jadi kita perlu sesuatu yang makanan yang keras. Saudara, kalau kita perhatikan dalam kehidupan Yesus tidak dengan begitu mudah menjalani kehidupannya sebagai anak. Ya mungkin waktu dia menjadi anak selama 30 tahun dia tidak ada yang dapat mengetahui apa yang Yesus lakukan, tetapi dari kehidupannya dia bisa menjadi contoh
Di dalam kehidupan keluarga dia harus membantu sehingga dia dikatakan anak tukang kayu. Bahkan selama 33 tahun pelayanannya itu bukan sesuatu yang mudah yang harus dilewati, yang harus dihadapi oleh Yesus. Olokan, hinaan, dan segala tekanan yang dihadapi di dalam kehidupannya. Jadi kita diberi makanan keras. Maksudnya apa sih? Untuk kita bisa bertahan, bahkan lebih kuat lagi, dan terus menjadi lebih dewasa, lebih matang, dan lebih bijaksana. Jadi makanan keras itu membentuk kita sehingga kita menjadi apa? Dewasa, menjadi matang, dan menjadi lebih dewasa. Kalau hanya dengan makan susu, minum susu saja, mungkin daya tahan tubuh kita nggak tahan. Ya, ada waktu-waktu tertentu, misalnya waktu masih bayi, mungkin kita waktu masih bayi selama 1-6 bulan itu susu. Tetapi setelah lupa susu itu harus diberi makanan yang keras supaya anak-anak itu bisa dapat bertumbuh dengan baik. Mungkin masih juga dengan menyusu, dibantu. Sehingga ketika kita mendapat makanan yang keras dan kita menghadapi keadaan yang berat dalam kehidupan kita, kita jadi kuat. Karena dengan makanan yang keras, dengan makanan yang kita dapati itu memampukan kita dapat menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Ya, makanan yang lebih keras untuk bisa bertumbuh lebih kuat. Jadi makanan yang kita sebagai orang dewasa ya, yang kita makan setiap hari, mungkin ada yang pedas, ada juga yang nggak suka pedas, tapi itu juga membuat kita menjadi kuat. Saudara, kalau gambarannya begini, pohon tanpa akar pasti tidak bisa bertumbuh dan juga tidak bisa menghasilkan buah, betul. Untuk pohon dapat bertumbuh itu harus ada akar. Begitu juga makanan keras itu sebagai sesuatu yang memberikan suplemen bagi kita sehingga kita dapat bertumbuh dan kita bisa bertahan dari segala cuaca yang ada, dari segala kondisi yang ada, dari segala masalah-masalah yang mungkin kita hadapi, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, sehingga kita dapat bertahan. Tanpa makanan yang keras, hidup kita tidak bisa bertahan. Karena apa? Perubahan akan datang jika kita berani dan juga bertanggung jawab. Tadi saya katakan kebenaran adalah makanan yang keras. Tidak banyak orang yang dapat bersedia makan makanan yang keras. Kalau anak-anak, dia pasti tidak banyak kali menolak, nggak mau. Jadi makanan yang keras adalah untuk orang-orang yang dewasa. Yang kedua, tantangan kedewasaan. Jadi ini juga tantangan tentang kedewasaan kita. Jadi kekuatan kita tidak datang dari kita beristirahat juga, belum juga mampu membuat kita kuat. Namun sebuah hidup yang menghadapi tantangan dengan
kita harus juga ada tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Tanggung jawab yang harus kita hadapi. Coba kita baca di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-28. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang tidak dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Jadi ketika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, itu membuat kita menjadi tekun. Ya, sebenarnya ayat ini sampai di sini saja ya, tapi nggak apa-apa kita baca aja. Dan Allah yang dengan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tadi kan ayat 24 dan ayat 25 katakan dengan pengharapan. Pengharapan yang tidak kita lihat membuat kita menjadi tekun. Ya, dengan pengharapan hidup kita bisa menghindari segala tantangan. Jadi kalau kita punya tantangan-tantangan tetapi kita ada pengharapan, ketika kita menghadapi tantangan itu, maka kita akan nggak menjadi lemah. Ya. Untuk kita menghadapi menjadi dewasa itu perlu tantangan, perlu hal-hal yang kita ada tantangan-tantangan, ada tekanan-tekanan yang bisa kita hadapi sehingga kita mampu dan kita bisa menjadi lebih dewasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman, pengharapan, dan kasih. Ya, saudara, iman tidak bisa lepas juga dari pengharapan. Tetapi yang membuat iman dan pengharapan kita menjadi sempurna itu adalah kasih. Karena yang terbesar dari semuanya itu adalah kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh iman dan selalu ingat bahwa tantangan akan menjadikan hidup kita menjadi lebih baik dan dewasa. Jadi saya katakan iman, pengharapan itu sesuatu yang kalau saya pernah dengar bahwa pengharapan itu adalah saung yang kuat. Ya, saung itu jangkar. Jangkar kalau tidak ada talinya percuma. Jadi perlu tali. Perlu yang namanya tali itu yang dapat sehingga pada waktu jangkar itu dilepaskan, dia mencapai sesuatu, maka talinya itu yang akan juga ketika jam itu masuk ke sini untuk menjaga supaya dia akan menahan dari gelombang yang datang dalam hidupnya. Sehingga talinya itu gambaran dari iman, jangkar itu gambaran dari pengharapan. Saudara, iman dan pengharapan itu harus menyatu dalam kehidupan kita. Kita memiliki iman, tetapi kedua kita mempunyai satu pengharapan. Itu adalah satu yang harus kita jalani dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi lebih baik dan kita menjadi lebih dewasa.
hari-hari ini kita perlu iman kita dan pengharapan kita itu menjadi satu, bagaikan sauk yang akan dilepaskan. Yang ketiga, orang dewasa tidak gampang menyerah. Ya, seorang dewasa tidak akan pernah gampang menyerah, namun lebih banyak menghadapi semua tantangan untuk menjadi dewasa. Ayat yang terakhir di dalam Matius pasalnya yang ke-5, Matius pasal yang ke-5 ayatnya ke-48 dikatakan demikian. Matius 45 ayat 48 katakan demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kata sempurna ini itu menunjukkan dewasa, mature. Saya baca-baca di dalam Alkitab lain, di dalam The Message itu dikatakan begini. In a word, what I am saying in is grow up. Your kingdom subject now. Your kingdom subject now life like it, like what your God created in the identity. Life generously and gracefully toward other, the way God lives toward you. Setelah saya lihat-lihat, ini dari terjemahan dari yang di terjemahan lain dari Alkitab yang sama, ayat yang sama, yaitu hendaklah kita menjadi sempurna sama seperti Bapa kita sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Itu yang ada di dalam genap hati kita kan, supaya kita satu waktu kita akan menjadi dewasa atau sempurna. Kita menjadi dewasa. Jadi tantangan yang dapat yang itu, jadi kita tidak mudah menyerah. Jadi in a word, what I'm saying is grow up your kingdom subject. Grow up dulu ya. Jadi terus baru your kingdom subject. Now live like it. Live out your God created identity. Live generously and gracefully toward other, the way God lives toward you. Kalau saya mencoba terjemahkan secara ini ya, singkatnya inilah perkataanku: bertumbuh dewasa. Kamu adalah subjek kerajaan. Sekarang hiduplah seperti kita hidup seperti anak kerajaan. Bukan anak dunia ini, kita adalah anak-anak kerajaan yang punya identitas seperti Tuhan kita yang penuh dengan kreativitas yang tinggi. Hidup dengan apa ya? Generously itu apa? Hidup dengan kemurahan, dengan murah hati. Gracefully itu saya kalau dibahasakan Indonesianya itu anggun. Anggun itu apa ya? Jadi kita hidup ya seperti orang yang wah luar biasa ini orang, sehingga orang melihat kita kayaknya penuh dengan kasih karunia, penuh dengan berkat, semakin hari semakin bertumbuh dengan bijaksana, dengan luar biasa. Oleh sebab itu pada malam hari, pada pagi hari ini, untuk kita menjadi
kita bertumbuh dewasa, yang pertama jangan menyerah. Menghadapi sesuatu jangan menyerah, tetap berpengharapan, miliki iman, miliki pengetahuan, tambah ketambahan kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, dewasa, kedewasaan yang matang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, mari kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan untuk menjadi dewasa kita sudah dengar tadi apa yang kita harus buat, ya. Saya seringkali berkata bahwa kalau kita punya anak kecil lagi lucu-lucunya, saudara-saudara, lucu banget gitu ya, menghibur banget, mau kita suntik dia supaya kau jadi dewasa gitu, biar lucu terus, nggak ada yang mau. Kita juga berdoa buat Ibu Yvonne dan Bapak Paul, di mana anaknya akan menghadapi persalinan dengan Tuhan tolong. Tapi mari kita masuk di dalam perjamuan Tuhan. Mari musik. Jadilah dewasa di dalam Tuhan, ya. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Sebab kita menghadapi hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar, ya. Kita tidak bisa lari kemana-mana, saudara. Kita yang sendiri harus bangun untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita nyanyikan dibayar dengan darah, bukan dengan barang fana. Mari kita masuk di dalam perjamuan Tuhan. Saya undang sekali lagi Bapak Daniel Lapian dan juga Bapak Jody untuk melayani perjamuan Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian ini dan kita siapkan hati kita menerima perjamuan Tuhan. Ini adalah salah satu juga makanan minuman yang memberikan kekuatan, menjadikan kita dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Bukan dengan barang fana kau mengkaya dosaku, yang dia tetap kuat, saudara-saudara.
Bahkan dia berkata, hidupku adalah Kristus. Kalaupun aku mati, itu merupakan satu keuntungan bagiku. Tapi kalau aku masih hidup sampai sekarang, aku bekerja untuk memberi buah. Mari, biarlah selagi kita hidup ini, nyatakan buah-buah kedewasaan dalam hidup kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama, kepada keluarga kita, bahkan di mana saja kita berada. Buah-buah kedewasaan itu nampak dan Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Nyanyikan sekali lagi nyanyian ini dan kita masuk di dalam perjamuan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan emas merah, ini satu jaminan Tuhan. Tuhan tebus dosa-dosa kita dengan nyawa-Nya. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita juga mau sungguh hidup untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Bukan dengan emas merah, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Jangan sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Inilah juga satu bentuk kedewasaan ketika kita berkata kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupanku. Bukan kehendak-Ku lagi yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Tolong kami, Bapa dalam sorga. Kami sudah dengar firman Tuhan, kami harus menjadi dewasa Tuhan. Kalau kami ingin menjadi serupa seperti Engkau, kalau kami ingin masuk sorga Tuhan, maka kami mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kami harus menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan ada harga yang kami harus bayar ya Tuhan. Salah satu harga, biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami, bukan kehendak kami lagi. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk menjadi seperti apa yang dikatakan dalam nyanyian ini. Berkati roti dan anggur ini yang adalah makanan dan minuman yang sungguh, yang juga bisa mendewasakan kami di dalam Engkau, menguatkan kami di dalam Engkau. Berkati kedua hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat Tuhan bagi kami. Kami sambut perjamuan Tuhan ini dan meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan lagi nyanyian ini sambil kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Bukan dengan barang panah Kau menanggung dosaku, tiada mudah dan
iman, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang masih mempunyai pikiran perasaan kekanak-kanakan di dalam Tuhan, dia menjadi dewasa di dalam Tuhan, dalam nama Yesus. Saya bacakan firman Allah, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman, kita makan dengan percaya, sambil mengucap syukur kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita, yang adalah darah Yesus. Kita imankan dengan sungguh-sungguh bahwa ini adalah darah Yesus yang menyembuhkan, yang membentengi kita, yang menolong kita, menjaga kita, menyelamatkan kita. Firman Allah berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita minum dengan iman, kita minum dengan percaya sambil mengucap syukur, memantul kepada Tuhan, mohon pertolongan dan penjagaan, perlindungan daripada Tuhan, kesembuhan ilahi, mujizat-mujizat yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Apapun persoalan kita minum dengan dalam nama Yesus. Tuhan tolong kami. Dalam nama Yesus kita minum bersama. Haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami semua. Terpujilah namamu. Biarlah Tuhan Engkau meteraikan firman-Mu. Engkau juga meteraikan perjamuan Tuhan. Tubuh dan darah-Mu menjadi satu di dalam kehidupan kami. Memberikan kami semangat ya Tuhan. Memberikan kami hati yang gembira. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur ya Tuhan. Kami patahkan segala sakit penyakit. Kami patahkan segala COVID dalam nama Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa bagi Helen, anak mantu daripada keluarga Lumoino, yang sedang menghadapi persalinan. Tetapi Tuhan, ada halangan-halangan, kuasa setan mau menghalangi. Kami patahkan dalam nama Yesus. Dan Helen boleh melahirkan dengan segala selamat, dan keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa, dan kalau juga ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang khawatir, bimbang, takut, dalam nama Yesus, menerima kekuatan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dulu saudara-saudara. Ya, silakan duduk. Gelas akan diambil. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bantu saya dalam doa. Kami akan pergi ke rumah duka di Rumah Sakit Cikini. Ya, ada seorang rekan hamba Tuhan, tadi sudah disampaikan oleh Bro Denny, Bapak Pendeta Albert Galela, dipanggil Tuhan dalam usia 75 tahun, dan saya diminta untuk pelepasan jenazah jam 10 nanti saudara-saudara. Bantu doa supaya sedikit ngebut ke sana, tapi Tuhan lindungi. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama.
Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Ya, tetap semangat dan pegang firman Allah. Saya harus jadi dewasa. Ya, saya tidak mau jadi kekanak-kanakan ya. Sebab tidak ada orang yang mau anaknya terus kanak-kanak. Ya, kita semua mau supaya anak kita dewasa, kuat, bisa mandiri, saudara-saudara. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan yang ajaib, yang mendewasakan kita, bukan kita, tapi Tuhan yang ajaib itu. Ketika kita berpaut, ketika kita melekat kepada Tuhan, Tuhanlah yang mendewasakan kita. Haleluya. Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, dengan iman, ajaib Tuhan, Engkau ajaib ya Tuhan. Kami mau bergantung, berharap, bersandar kepada Tuhan. Kami cuma ranting-ranting belaka ya Tuhan. Kalau kami tidak melekat kepada pokok anggur yang benar itu, maka hidup kami akan dibuang ke dapur api. Itu sebabnya menteraikan firman-Mu dalam hidup kami, bahwa kami harus menjadi dewasa. Dan dewasa itu hanya ketika kami melekat kepada Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat-Mu yang sudah dengan iman melangkah dari rumah ya Tuhan. Sebab mereka rindu untuk semakin dewasa, semakin kuat. Itu sebabnya mereka melangkah, tinggalkan zona nyaman dan mencari wajah Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati rumah-rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan, perjalanan, kesaksian, bahkan apa saja yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, diberkati oleh Tuhan. Menjadi kepala bukan menjadi ekor, bertambah-tambah di dalam Engkau. Sekali lagi Engkau jamah Helen ya Tuhan, lumoy dong. Kiranya dia boleh melahirkan dengan segala selamat. Engkau patahkan segala kuasa setan, kuasa iblis yang mau mengganggu iman mereka. Dalam nama Yesus, mereka diberkati oleh Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bro Denny Lapian ya Tuhan. Sehat-sehatkan dia terus. Sebab firman-Mu berkata, ladang sudah menguning tapi pekerja sedikit. Jadikan dia pekerja Tuhan yang dipakai luar biasa oleh Tuhan. Berkati Bapak Joni yang terus Tuhan menopang Tuhan untuk ibadah nanti sore yang akan ditayangkan kembali. Berkati jemaat-Mu yang ada di rumah. Berikan mereka juga hati yang mau menjadi dewasa di dalam Engkau ya Tuhan. Tinggalkan kehidupan yang lama, tinggalkan zona nyaman mereka. Melangkah dengan iman kepada Tuhan, melihat bahwa Allah kami hebat, Allah kami dahsyat, dan di dalam Engkau keselamatan kami dijamin ya Tuhan. Terima kasih. Sertai anak-anak-Mu pulang ke rumah mereka masing-masing. Jauhkan dari mara bahaya kecelakaan, tibakan dengan segala selamat. Berikan senantiasa hati yang bersuka cita di dalam Engkau, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sertai kami ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menuju ke rumah duka Cikini dengan segala selamat dan beruntung. Terima kasih. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang diberkati Tuhan berkata amin. Haleluya. Terima kasih. Cukup
pasangan diberkati oleh Tuhan. Pulanglah dengan damai dan sejahtera di dalam Tuhan.